Ayo. Ya apa yang mau Pak Ustadz tanya dengan 7 roh itu? Itu nggak bermasalah. Iya. Bermata Itu 7, kan atribut. bertanduk Itu kan 7. atribut. Kayak gimana Coba itu saya. rohnya? Tuhanmu. Ini Tuhan atau monster gitu loh. Tritunggal. Betul? Iya, Tritunggal. Jadi jasad Yesus itu saya mau tanya, apakah Tuhan? Jasadnya siapa? Yes, dia tidak pernah Jasadnya berubah dulu dan Yesus. sekarang. Jasad Ya, ini jasadnya berbicara jasad. Yesus. Tuhan Ya atau ini bukan? jasad. Jasad bagaimana ini? Pak Ustadz belajar tentang. Maksudnya badannya Yesus, Hmm. badannya Yesus itu apakah Tuhan gitu? Dia gelarnya Tuhan, tetapi dia adalah Allah dan manusia sejati, Pak. Ya kan manusia dia, tapi Tuhan kan gitu. Tapi tentang Menurut keilahiannya Anda? jangan dihilangkan gitu. Waduh. Kalau Pak Ustadz hilangkan keilahiannya ya berarti Yesus itu hanya manusia biasa gitu loh. Masa nggak paham? Ya iya memang Yesus manusia biasa. Dia punya Masa Tuhan sesuatu memang. hal Yesus itu punya itu Tuhan kata dia. Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz kali. Kata saya. Coba kau buka. Matius 11 nomor 25. Iya, Coba buka baca. Yesus itu ini saya punya baca Tuhan. ya. Lihat. Iya baca, bacain. Berapa? Bentar. Matius 11 nomor 25. 11 ayat 25. Hmm. Nah nih. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan kau kepada hakim-hakim itu, menyerahkan kau kepada pembantunya. Betul gak sih? Aduh, Matius aduh, 25. aduh. Mati. Aduh, saya aja yang buka dah. Salah baca kau. Nih. Matius 11. Coba. Matius 11 nomor 25. 25. Bentar. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Kenapa? Jadi Ustaz? jadi di sini siapa yang Tuhan? Ini kan kau makan, iya. Tuhan. Bapa. Di situ ada siapa? Bapa kan yang Tuhan. Ada Kata Bapa. Yesus kan pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi." Yang Tuhan siapa? Yang Tuhan itu kan itu berbicara tentang siapa? Tentang Bapa. Bapa adalah Tuhan. Nah, Yesus Yesus juga Tuhan. ada dua Tuhan berarti. Bukan Tuhan, berbicara tentang substansinya. Lah, Berbicara kata tentang Yesus substansi. juga Tuhan. Iya. Bapa Tuhan. Nih, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Berarti ada dua Tuhan berarti. Enggak, kalau kita berbicara tentang substansinya, sang ilahi hakikatnya adalah Allah itu, pada mulanya itu berbicara tentang kesetaraan itu, Pak Ustadz. Jadi ketika Makanya berbicara kan saya bilang Yesus itu punya Tuhan. Nah, ini ayatnya. ya menurut Pak pengertian Pak Ustadz, Tuhan ini apa? Pencipta, Aduh, Tuhan itu atau bagaimana gitu loh. Coba saja dulu ya.
Sebentar, kebalik. Mana ini kamera? Balik. Nah, udah. Kayak gimana, Bang? Ada dua Tuhan di situ. Hmm? Ada dua Tuhan di situ. Betul nggak? Hah? Ini kan masalah Matius pengutusan. 11. Iya, ada berapa Tuhan di situ? Gini kalau berbicara tentang yang namanya Tuhan atau Allah, ini kan nggak bisa berbicara tentang jumlah, Lah, gitu loh. Kalau berbicara tentang gelar itu, Yesus juga punya gelar. Dia Tuhan, dia Allah sebagai itu apa Kyrios, sih? Theos. Pahaman kamu Kristen, Allah itu apa? Allah itu roh. Roh. Beda berarti. Bedanya? Siapa yang bilang di sini Beda Allah berarti. bukan roh? Orang Kristen mana, coba tunjukkan ke saya. Allah itu kalau- berbicara tentang roh itu sesuatu hal yang tidak terbatas, unsur-unsur kehidupan, gitu. Apa ini Tuhanmu? Inikah Tuhanmu? Nih, baca. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Coba Pak Ustadz, klik Jadi bintangnya Pak Ustadz. Klik bintangnya itu menuju bintangnya. kepada siapa? Itu kan berbicara nanti itu apa? Diesel. Yesaya 53. Ayo. Ya apa yang mau Pak Ustadz tanya dengan 7 roh itu? Itu nggak bermasalah. Iya. Bermata 7, Itu kan bertanduk 7. itu kan atribut. Kayak gimana Coba itu saya- rohnya? Tuhanmu. Ini Tuhan atau monster gitu loh. Nah. Wahyu 5 ayat berapa Pak Ustadz? Wahyu 5 ayat berapa? Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 ayat 6. Tapi Pak Ustadz, ini juga ya, rajin sekali ya baca Alkitab ya. Apa yang Pak Ustadz pengen gambarkan itu? Ya, ada matanya 7, ada tanduknya 7. Ketujuh roh Allah kan gitu. Iya, gini Kayak gimana bentuknya gitu. Bentuknya kayak gimana? kalau berbicara tentang atribut, apa yang Pak Ustadz bayangkan itu udah masalah prerogatif Allah itu. Pak Ustadz jangan kaget ketika misalnya 7 roh itu berbentuk yang lain-lain, sehingga itu kan punya makna tersendiri gitu. Seperti Apa misalnya seperti umpamanya gambar singa dan lain-lainnya yang kita lihat itu kan bukti gitu. Kalau berbicara tentang atribut roh itu, roh Allah itu ya Pak Ustadz nggak bisa menggambarkan sesuatu hal yang Pak Ustadz nggak pernah lihat. Wahyu itu kan berbicara tentang penyikapan gitu, sesuatu hal yang sudah terjadi dan akan terjadi dan pasti terjadi gitu loh. Nggak bisa Pak Ustadz bilang itu kok begitu sih roh. Kalau berbicara tentang Ya, atribut makanya. apapun itu Pak Ustadz, ya gini ya, kalau berbicara tentang kekuatan Allah ya, pasti kita seolah-olah bisa mengukur. Kok bertentangan gitu, kok roh ada wujudnya dan lain-lainnya gitu loh. Roh juga bisa kok menjadi api kok, bisa menjadi angin dan lain-lain. Itu loh kekuasaan dia gitu.
bisa jadi apapun, bisa jadi badai. Bagaimana ketika dia menjadi singa lah, menjadi sesuatu hal yang kesannya mengerikan, menyeramkan, ya itu atribut ilahi itu. Walaupun 7 roh itu bukan bertentangan, tidak ada yang serem. Justru kita tahu bahwa kekuatan Allah itu nggak bisa diukur dengan pandangan manusia. Gitu Lalu loh. cara bedain Tuhan dengan iblis gimana? Kalau iblis itu kan nggak ada kalau iblis kan itu udah sifat ya. Sifat tabiat iblis itu kan dia tidak ada kebenaran. Yohanes 8 ayat Cara bedainnya gimana? Yohanes 8 ayat 44. Ya kan, begitu juga ketika kita tidak mengaku bahwa diri kita berdosa, ya kita menipu diri kita sendiri gitu. Karena kalau ya katakannya, kalau tidak katakan tidak, selebihnya dari si jahat begitu. Jadi kalau berbicara tentang kekudusan berarti orang-orang yang sudah dipilih, sudah dimuliakan, ya itu sudah bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Gitu. Karena kita manusia diciptakan untuk baik, bukan untuk jahat, Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz baca Yakobus 4:17, Efesus 2 ayat 10, gitu. Tahu lah saya. Kita bisa melihat kita bisa melihat sifat-sifatnya, itulah. Sifat Allah itu kan kudus, adil, Kudus. maha besar, maha kuasa. Kudus. Semuanya. Kalau kudus itu seperti apa? Kudus itu nggak akan terkontaminasi yang namanya perbuatan jahat, ya. Dia tetap di dalam keadaannya sebagai, iya, iblis kan pemberontak. Jadi kalau iblis disebut roh jahat, ya kita harus lihat itu. Kenapa iblis jahat? Bentar ya. Pasal 16. 16 sama apa, Mak? Coba Anda buka 1 Korintus 5 nomor 5. Enggak, selesaiin dulu itu. Menurut Pak Ustadz, sifat iblis itu bagaimana? Apakah bertentangan? Ya Jelas perbedaannya. bertentangan. Ya kan, kalau sudah ada, kenapa? Ya itu yang kita bisa bedakan, sifat yang jahat dan sifat Nggak Allah bisa ya. fisik, nggak bisa. Karena kalau berbicara kudus itu kan dia tidak bisa berkompromi yang namanya dosa. Kegelapan tidak dapat menyelimuti dia gitu. Jadi udah dipisahkan, udah secara pisah, udah secara kekal, itu nggak bisa. Makanya ketika Yesus mati pun juga dia turun dalam kerajaan maut. Ya itulah, kegelapan tidak akan bisa menaklukkannya. Karena dia adalah terang. Bagaimana terang bisa bergabung dengan gelap? Bang, coba Anda buka dulu 1 Korintus 5 nomor 5. Nah. Ruwet banget kau gitu. Ya menjelaskannya ruwet kali. 1 Korintus berapa? 5. 1 Korintus 5 ayat 5. Dosa dalam jemaat. Poin 5. Mana? Dosa dalam jemaat. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga bisa binasa tubuhnya agar roh diselamatkan pada hari Tuhan. Ya kan tubuh mati, Pak Ustadz. Di situ. Bicara tentang jiwa dan roh kan kekal. Gimana sih, Pak Ustadz? Jadi manusia ini harus diserahkan ke iblis gitu. Jadi gini, upah dosa ialah maut. Jadi gini, Pak Ustadz. Gak ada hubungannya. Yang namanya kayak gimana gini. itu? Maka dengerin saya dulu. Setiap Kristen mati diserahkan ke iblis gitu. Gini, dosa kan itu mau. Gini, dosa itu kan membuat hubungan manusia itu putus, kehilangan kemuliaan Allah, ya, oleh Adam, ya, manusia jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaannya. Roma 3 ayat 23 bilang begitu kan, karena semua orang telah berbuat dosa
Makanya genetik daripada dosa itu adalah maut, kematian. Karena iblis itu mula-mula. Jadi bagaimanapun tubuh ini adalah pemilik daripada kematian itu. Makanya berbicara tentang tubuh, Ngarang, ente ngarang bang, sekarang ngarang. gini, yang diselamatkan menurut Pak Ustadz, jiwa atau roh atau tubuh? Ya kan di sini jelas orang itu harus kita serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Tuh, Nah, kepada iblis. ini jiwanya ini lihat dulu. Saya baca ya. Jadi kalau Sehingga dosa binasa jemaat tubuhnya. ya dosa dalam jemaat ini harus Pak Ustadz, binasa diserahkan ke iblis tubuhnya jasadnya itu. gitu. Gini ya, makanya yang membuat manusia itu mengalami kematian ini kan dosa ya. Makanya tubuhnya harus binasa. Itu hal yang lumrah. Karena manusia diciptakan dengan debu dan tanah, beda materialnya ya dengan malaikat. Makanya di situ kan Pak Ustadz harusnya bisa baca secara jujur. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Gitu loh. Karena berbicara tentang keselamatan, Allah ingin Apa tuh? semua orang berbicara tentang universal, ingin diselamatkan, semua orang harus diselamatkan. Gitu loh. Tapi kenapa melalui iblis? Aneh kan? Menurut Pak Harus Ustadz, diserahkan kepada iblis. menurut Pak Ustadz, dosa itu yang membuat siapa pada mulanya? Iblis atau manusia Dosa. dulu? Manusia dulu atau Iblis lah. iblis? Nah, Iblis. berarti Pak Ustadz udah tahu gambarannya. Dosa semula berasal daripada si jahat atau iblis. Berarti dia Iblis, punya otoritas ya. ketika ada di dunia ini. Dia punya otoritas. Dia bisa menggoda manusia ya, berkontribusi untuk membuat manusia ini Gak mau saya tidak bang. lagi- ya Kalau gini. diserahkan kepada iblis. Her. Meskipun tahu saya yang pertama iblis, ya, itu bukan alasan gitu. Tapi pertanyaannya ini, kenapa harus diserahkan kepada iblis? Apakah mau di sate ayam gitu, tumbal atau gimana? Jadi kan ini kan perikop. Atau Perikop. Kita harus baca dulu perikopnya kan dosa dalam jemaat. Pak apakah Ustadz. buat tumbal gitu, tumbal buat iblis, tumbal iblis gitu ya? Saya baca nih. Memang orang mendengar bahwa ada pencabulan di antara kamu dan pencabulan yang begitu rupanya seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya, sekalipun demikian kamu sombong, tidaklah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan Baca. kita. Ah, Itu ya, makanya baca lagi. ini kan ayat 5. Itu kan saya baca ini kalau baca satu perikop semuanya kita pasti akan mengerti poinnya gitu. Ya poinnya kenapa harus diserahkan kepada iblis? Itu dulu. Iya, Pak Apakah Ustadz. Tuhan kerja sama dengan iblis atau kayak gimana itu ceritanya? Ini kan berbicara ini kan bukan ada titiknya tapi koma, Pak Ustadz. Ini kan ada koma bukan titik. Gimana sih kalau titik stop? Berarti betul. Berarti Tuhan itu kejam karena menyerahkan tubuhnya manusia itu sebagai ya persembahannya yang berdusta itulah. Karena kan penyembahan berhala kan seperti itu, pencabulan. Ya, roh-roh pemecah itu pencabulan biarlah. Tetapi jiwa dan rohnya itu tetap itu dalam arti kedaulatan Allah. Itu pemilihan Allah, tetap dia akan diselamatkan. Makanya orang-orang kudus nih, ya orang-orang itu tugasnya fungsinya mendoakan mereka. Makanya dosa dalam jemaat ini harus kita tegur, jangan kita biarkan, gitu loh. Sama ketika Pak Ustadz punya teman melakukan hal-hal perzinahan, pasti Pak Ustadz tegur. Nggak mungkin biarkan itu.
Setuju nggak? Aduh teman-teman, enggak lah. Bingung saya penjelasan Anda itu bingung.